Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas IATB mata kuliah Metodologi Penelitian akan menyampaikan materi tentang instrumen dan analisis data penelitian. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Naura Amirah. Kepada saudari Naura Amirah, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Naura Amira sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut, data dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti itu sendiri atau orang lain yang membantu si peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain yang mengumpulkan data. Disebut sebagai pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Berbeda dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, alat pengumpulan data mengacu pada satu hal yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Biasanya dipakai untuk menyebut kuesioner. Hal pokok dari perbedaan tersebut adalah dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang harus mengumpulkan data dari sumber. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, orang yang diteliti atau responder dapat mengisi sendiri kuesioner tanpa kehadiran peneliti. Umpamanya, survei elektronik atau kuesioner yang dikirimkan. Dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kuantitatif, yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik. Sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti. Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi atau informan, peneliti sebagai instrumen utama penelitian memerlukan instrumen bantuan. Ada dua macam instrumen bantuan yang lazim digunakan. Yang pertama, panduan atau pedoman wawancara yang mendalam. Ini adalah salah satu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang diperlukan dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak. Kemudian yang kedua, alat rekaman. Peneliti dapat menggunakan alat rekaman sendiri seperti tape recorder, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara. Alat rekaman dapat dipergunakan apabila peneliti mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara. Perbedaan penting kedua pendekatan berkaitan dengan pengumpulan data. Dalam tradisi kuantitatif, instrumen yang digunakan telah ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik, sehingga tidak banyak memberikan peluang bagi fleksibilitas, masukan imajinatif, dan refleksitas. Instrumen yang biasa dipakai adalah angket. Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Kemudian yang selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua akan dibawakan oleh saya sendiri, Didat Zaidan Al-Katiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Didat Zaidan Al-Katiri akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk instrumen pengumpulan data. Instrumen merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting
untuk membantu memperoleh data di lapangan. Sebelum menyusun instrumen penelitian, penting untuk diketahui pula bentuk-bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian. Bentuk-bentuk instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk instrumen tes. Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal terdiri atas butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili satu jenis variabel yang diukur berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti. Terdapat beberapa macam tes, yaitu yang pertama tes kepribadian, yang kedua tes bakat, yang ketiga tes wawasan, yang keempat tes sikap, yang kelima tes minat, yang keenam tes prestasi. Tes kepribadian digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang yang menyangkut konsep pribadi, kreativitas, disiplin, kemampuan, bakat khusus, dan sebagainya. Tes bakat atau attitude test. Tes ini digunakan untuk mengetahui bakat seseorang. Kemudian tes wawasan atau intelijensi dilakukan untuk memperkirakan tingkat intelektual seseorang. Kemudian yang keempat, tes sikap digunakan untuk mengukur berbagai sikap orang dalam menghadapi suatu kondisi. Yang kelima, tes minat, yang ditunjukkan untuk mengamati minat seseorang terhadap sesuatu. Yang keenam, tes prestasi, digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah dia mempelajari sesuatu. Kemudian bentuk instrumen kedua adalah interview, yaitu suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden, dinamakan interview. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur atau bebas. Secara bebas artinya pewawancara bebas menanamkan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Lain halnya dengan interview yang bersifat terpimpin. Pewawancara berpedoman pada pertanyaan lengkap dan terperinci, layaknya sebuah kuesioner. Selain itu, ada juga interview yang bebas terpimpin, di mana pewawancara bebas melakukan interview dengan hanya menggunakan pedoman yang memuat garis besarnya saja. Kemudian yang ketiga, bentuk instrumen observasi. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes kuesioner, rekam gambar, dan rekam suara. Menurut Bungin yang dikutip oleh Raharjo, mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu pertama observasi partisipasi, kedua observasi tidak terstruktur, ketiga observasi kelompok, dan ketiga observasi kelompok. Berikut penjelasannya. Yang pertama, observasi partisipasi adalah participant observation adalah metode mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun dan meneliti melalui pengamat dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua, observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga, observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Kemudian keempat, ada bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu
pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Kemudian pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan checklist peneliti memberikan tali pada setiap pemunculan gejala. Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, peraturan-peraturan yang sudah berlaku, subjek penelitian, dan dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti, dan artefak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Asmaul Sa'adah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri instrumen. Instrumen mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, sesuai dengan keberadaan responden. Instrumen kajian yang disediakan perlu sesuai dengan latar belakang dan kesediaan responden kajian. Pertanyaan yang dibangun mesti dinyatakan dengan teliti dan tidak berat sebelah atau bias. Yang kedua yaitu format instrumen yang sistematis. Nah, pertanyaan ini perlu disusun secara sistematis dan teratur. Ruang yang memadai untuk jawaban bagi setiap pertanyaan perlu disediakan. Yang ketiga yaitu instruksi yang jelas. Instruksi tentang bagaimana menjawab pertanyaan mesti jelas dan tidak menimbulkan perasaan ragu-ragu kepada responden. Yang keempat yaitu surat dan dokumen disertakan bersama instrumen kajian. Surat dan dokumen kepada subjek kajian haruslah ringkas dan menggunakan format yang profesional, dan menentukan kadar pemulangan jawaban dan meningkatkan kepercayaan responden kajian terhadap pengkaji dan kajian yang dilakukan. Yang terakhir yaitu yang kelima, tes rintisan perlu dijalankan sebelum instruksi digunakan. Nah, langkah ini memastikan reliabilitas instrumen kajian. Bisa dilakukan pada kumpulan subjek lain, misalnya 30 orang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan subjek kajian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Yang pertama, analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi subpenelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Yang kedua yaitu menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dengan indikator-indikatornya. Yang ketiga yaitu peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Nah, kisi-kisi ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, dan waktu yang dibutuhkan. Abilitas dimaksudkan adalah kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti. Misalnya kalau jika diukur dari prestasi belajar, maka abilitas prestasi tersebut dilihat dari kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi analisis, sintetis, dan evaluasi. Yang keempat yaitu peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya, perkiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus dibuat peneliti. Yang terakhir yaitu instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya, membuang instrumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan redaksi atau bahasanya. Uji coba, validasi, dan reliabilitas akan dibahas lebih lanjut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Sekian. Kemudian untuk materi selanjutnya sebagai penutup akan dibawakan oleh Saudara Osama Zahrul. Kepada Saudara Osama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Secara pengertian, menurut Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ialah analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan. Miles dan Huberman mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu yang pertama ialah reduksi data. Menurut Sugiono, reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya. Kemudian yang kedua ada penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks, naratif, matris grafik, jaringan, atau bagan. Melalui penyajian tersebut, maka nantinya akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan penyajian data kuantitatif merupakan penyajian data yang berbentuk angka-angka. Data yang berbentuk angka tersebut bila bervariasi harus dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok angka atau yang disebut dengan kelas. Kemudian yang ketiga ada namanya yaitu yang tahap proses yang ketiga ialah penarikan kesimpulan. Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiono, dalam penelitian kualitatif dapat menjawab perumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi mungkin juga tidak karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Sedangkan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi sangat jelas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 4 untuk penjelasan materi ini. Semoga teman-teman mudah untuk memahami apa yang telah dijelaskan oleh kami dari kelompok 4 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.